Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1046 sampai bab 1050. Ah, Kapten Sho, ayahku akan membunuhmu. Aku tahu. Hahaha. Jadi, Omi memberi putri tuan rumah bahwa sekali lagi. Dan 15 menit kemudian, tuan rumah tiba. Kali ini, Omi sudah siap dan tidak akan melarikan diri. Mencolok, Omi berkata dengan telanjang. Tuan rumah, wanita itu sudah menjadi milikku. Sekarang, nikahi dia denganku. Mencari kematian. Tuan rumah membunuh dengan telapak tangan. Omi melakukan perlawanan. Tapi, dia bukan tandingan dan ditampar sampai mati. Namun, kali ini, Omi merasakannya lebih dalam lagi. Begitu saja, Omi melanjutkan untuk ketiga kalinya. Jangan datang. Wanita itu berteriak kaget. Omi menerkamnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 15 menit kemudian, tuan rumah tiba. Mencolok, Omi tertawa. Tuan rumah, Nona masih sangat muda. Ledakan, Omi ditampar sampai mati. Untuk keempat kalinya, jangan datang. Aku akan pergi. Bisakah kita tidak memiliki garis ini setiap saat? 15 menit kemudian, dia ditampar sampai mati. Kelima kalinya, jangan datang. Saya bias untuk datang. 15 menit kemudian, itu ditembak mati. Keenam kalinya, ketujuh kalinya, kedelapan kalinya, kesembilan kalinya, kesepuluh kalinya, sama seperti ini. Berulang kali, putri tuan rumah ini benar-benar imut. Dan diulang 10 kali oleh Omi. Tentu saja, orang-orang yang berada dalam kekuatan batu ingatan ini tidak menyadarinya. Bagi mereka, itu adalah dunia nyata. Baiklah, sekarang 10 kali. Terima kasih tuan rumah. Saya sangat terkesan. Saya ingin keluar selama beberapa bulan pencerahan yang tenang. Keluarlah. Jangan ganggu aku lagi. Aku tidak akan menjagamu. Terima kasih, senior. Omi langsung berpikir keluar dari batu memori dan tubuhnya bergegas turun dari atas air terjun. Omi langsung masuk ke dalam rumah kayu di sebelah air terjun. Dalam kekuatan batu memori ditembak mati 10 kali oleh kekuatan alam leluhur. Omi juga cukup. Persepsinya sangat kuat. Jika bukan karena batu memori, tidak akan ada kesempatan seperti itu. Pada kenyataannya ditembak mati. Benar-benar mati. Omi mengasingkan diri di rumah kayu itu. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Termasuk yang sebelumnya. Yang merupakan penunjukan setengah tahun. 3 bulan telah berlalu. Omi membuka matanya. Dia tertutup lapisan debu. Jelas bahwa tuan pulau dan yang lainnya tidak mengganggu Omi. Hahaha. Kultivasi saya telah menyempurnakan lebih banyak lagi. Omi merasa kekuatannya saat ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Niat membunuh Omi juga telah mencapai sekitar 400 tetes. Saya tidak tahu apa konsepnya lagi. Mungkin ahli nomor 1 dunia. Wan Fatian, tidak lebih dari itu. Omi kembali ke taman bunga persik tempat tinggal tuan pulau. Omi, 2 bulan terakhir ini, kenapa kamu tiba-tiba tutup di kota bawah tanah di sana? Tuan pulau bertanya sambil tersenyum. Tuan pulau, saya pergi ke batu memori lagi. Memohon kepada roh batu untuk membiarkan saya menghadapi leluhur kekuatan batu memori sekali. Ditembak 10 kali. Mendapat pencerahan. Dan keluar dan menutup diri. Ah, kupikir kamu bilang batu ingatan itu diam. Ya, belum sejak itu. Kemungkinannya adalah, ini yang terakhir kali. Sayang sekali. Atau aku ingin masuk dan bertemu dengan kakak laki-lakiku. Oh, kamu tidak bisa bertemu denganku. Paling banyak kesadaranmu telah bertemu. Jadi kamu tidak menjadi lebih kuat lagi sekarang. Kalau begitu, baiklah. Omi tersenyum. Kamu memang mengatakan itu. Iya, saya sekarang harus membunuh kesadaran. Dan saya telah menaikkannya menjadi sekitar 400 tetes. Wah, tuan pulau berseru. Omi, kamu telah melawan surga. Jika ini terus berlanjut, dunia ini tidak akan lagi dapat menampungmu. Tampaknya kamu benar-benar orang yang sangat menjanjikan untuk melangkah ke alam leluhur. Tuan pulau. Jangan bicara tentang bualan ini. Masih ada 3 bulan lagi sampai hari duel dengan Yang Guan. Saya sangat percaya diri sekarang. Tuan pulau tertawa getir. Saya khawatir Anda sekarang berada tepat di depan Wan Fatian tahun itu. Yang Guan, saya khawatir Anda bukan lagi saingan. Haha, apakah kamu saingan atau bukan?
Duel ini tidak bisa dihindari. Dan awalnya aku bertujuan untuk melampiaskan amarahku padamu. Aduh, Omi berkata. Baiklah, Tuan Pulau. Sudah waktunya bagiku untuk pergi. Jika kamu baik-baik saja, kamu sebaiknya pergi ke kota Wangjing. Tidak. Sampai jumpa di Sunset Cliff dalam 3 bulan. Itu baik-baik saja. Omi dan Xiaomeng naik kapal terbang dan kembali ke kota Wangjing. Omi telah pergi pada bulan Maret. Dan semua yang ada di kota Wangjing sama seperti sebelumnya. Satu-satunya hal yang berbeda adalah dia tidak melihat beberapa wanitanya dalam 3 bulan lagi. Dan teman-teman kecilnya. Omi sekarang penuh percaya diri dan tidak perlu mempersiapkan pertempuran yang menentukan dalam 3 bulan. Jadi selama 3 bulan ke depan, Omi ingin menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan wanita-wanitanya. Karena, tahun-tahun berlalu dari hari ke hari, wanita-wanitanya juga semakin tua dari hari ke hari. Jika dengan mudah beberapa tahun dan tahun retret, maka berapa hari yang bisa dihabiskan bersama mereka dalam hidup ini, semakin sedikit. Tidak peduli apa, Omi akan menemani mereka ke usia tua. Suatu hari, Omi dan Su Meiqian menyebar di Taman Kekaisaran. Tommy, pernahkah kamu berpikir untuk memiliki anak? Su Meiqian tiba-tiba berkata. Ah, punya anak, Omi tercengang. Sejujurnya, Omi sama sekali tidak memikirkannya. Jika sebelumnya, Omi mungkin berencana untuk memiliki anak, karena dia dulu berpikir bahwa dia akan menghabiskan sisa hidupnya di dunia ini. Namun, sejak dia tahu bahwa dunia ini ada jalan menuju dunia aslinya, Omi tidak pernah memikirkannya. Dan dia bersumpah bahwa dia akan kembali ke dunia aslinya. Dan dalam kehidupan ini dia akan menemukan jalan ke dunia lain. Jadi, saat ini, Omi terkejut ketika Su Meiqian melamar seorang anak. Apa, Anda tidak mau? Ah, ini. Ya, Meiqian, kamu ingin punya anak ah. Bukankah aneh? Aku berumur 33 tahun. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sekarang kita berjalan bersama? Aku sudah merasa seperti kakak perempuan yang jauh lebih tua daripada kamu. Apakah kamu tidak memperhatikan? Aku sudah memperhatikan. Tapi apa bedanya? Bahkan jika kamu wanita tua, kamu tetaplah wanitaku. Oh, itu sederhananya. Bahkan jika kamu tidak berpikir kita terlalu tua untuk itu, kita akan terlalu tua untuk itu sendiri. Aku berumur 33 tahun sekarang, dan aku ingin memiliki salah satu anakmu. Omi merasa agak malu. Dengan seorang anak, akan ada keterikatan. Dan juga, usia mental Omi belum cukup umur baginya untuk memiliki waktu untuk membesarkan seorang anak dan memberinya cinta kebapaan terbaik. Omi sekarang hanya memiliki 2 tujuan. Untuk melangkah ke alam leluhur dan menemukan jalan ke dunia lain. Bercabang di sini, Omi ini tidak memikirkannya. Lupakan saja jika kamu tidak mau. Su Meiqian berkata dengan agak marah. Michelle, apakah kamu marah? Tidak. Apa hakku untuk marah? Ngomong-ngomong, persalinan ini sebenarnya bukan ideku sendiri. Xiang Yun, Suaner, mereka semua memikirkannya. Tetapi mereka tidak berani menyebutkannya padamu. Aduh, Su Meiqian pergi dengan cepat. Omi sedih melihat penampilan Su Meiqian yang hilang. Apa yang harus dia lakukan? Benar-benar melahirkan. Omi belum siap menjadi ayah. Omi terkadang merasa bahwa dia masih anak-anak yang belum dewasa. Pada saat itu, Xiao Meng tiba-tiba keluar. Kakak Omi. Apa yang mengganggumu? Kamu mendengarku. Jangan bertanya dengan sadar. Hei, Omi-san. Yah, kebetulan aku lewat. Mo, apakah kamu melihat ekspresi kecewa di mata Su Meiqian? 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Iya, Sister Seo merasa seperti semakin tua setiap hari. Terutama akhir-akhir ini. Dengan InStation, mereka semua seperti saudara perempuan dan laki-laki. Jadi dia mungkin merasa tidak aman dan ingin punya bayi. Apa yang harus saya lakukan? Kakak Omi, terserah kamu apakah kamu ingin menjadi seorang ayah atau tidak. Saya tidak mau. Mengapa? Saya tidak berpikir saya siap untuk memulai sebuah keluarga. Tujuan saya sekarang adalah seni bela diri dan saya tidak dapat mengubah hidup saya menjadi anak-anak dan cucu-cucu saya terlalu cepat. Selain itu, bagaimana jika saya akan meninggalkan dunia ini? Jadi, saya tidak mau. Juga, gen yang kuat. Semakin kuat saya, semakin kuat anak yang saya miliki ketika saya lahir. Jika saya menginginkan anak, saya juga ingin memilikinya ketika saya berada di posisi terkuat saya. Dan jika saya melahirkan sekarang, apa gunanya memiliki mereka jika mereka sangat lemah, tetapi mati 100 tahun bahkan sebelum saya melakukannya? Hehe, apa yang dikatakan kakak Omi masuk akal. Katakanlah, aku akan pergi dan berbicara denganmu dan yang lainnya untukmu. Kemungkinan Anda memiliki anak dengan mereka lebih lemah. Lagi pula,
Sister Su dan yang lainnya tidak kuat lagi. Xiao Meng, jangan pernah mengatakan itu. Itu terlalu memilukan. Kakak Omi, aku hanya mengatakannya dengan santailah. Aku akan pergi dulu kalau begitu. Setelah Xiao Meng pergi, Omi jatuh ke dalam self-recrimination dan rasa bersalah. Jika waktu bisa dikembalikan, Omi tidak akan pernah setuju untuk menjadi pacar mereka, sehingga mereka dapat menemukan pria yang paling cocok untuk menjadi tua bersama. Malam itu, Leona, Simran, dan Su Meiqian semua datang ke Omi. Mereka mengungkapkan pengertian mereka, dan mereka tidak mengatakan bahwa mereka harus memiliki anak, dan meminta Omi untuk tidak mengingatnya, untuk menjalani hidup mereka dengan bahagia, lebih baik dari apapun. Omi bersyukur dan berkata, "Terima kasih. Bodoh. Tidak ada yang perlu disyukuri. Akulah yang malu padamu. Jika kamu tidak mengikutiku, kamu bisa menjadi tua bersama dengan cinta dalam hidupmu. Menjadi tua bersama dengan cinta dalam hidupmu. Menjadi tua bersama. Tidak masalah." Mereka bertiga berkata dengan sedikit sedih. Pada hari-hari berikutnya, Omi menggandakan diri untuk bersikap baik kepada mereka, hanya untuk menebusnya. 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Janji 6 bulan untuk duel Omi dengan Yang Guan telah tiba. Omi tiba di Sunset Cliff pagi-pagi sekali. Sunset Cliff tidak berada di dalam kekaisaran Yan Huang. Itu adalah tempat yang terkenal di dunia. Dan banyak duelis kuat suka memilih tempat ini. Ketika Omi dan yang lainnya tiba di Sunset Cliff, mereka menemukan bahwa Sunset Cliff sudah penuh dengan orang. Masalah duel Omi dengan Yang Guan ini, hampir semua orang kuat di dunia yang seharusnya mengetahuinya sudah mengetahuinya. Omi melihat sekilas Tuan Pulau dan murid-muridnya di suatu tempat di tebing matahari terbenam. Omi memarkir kapal terbangnya di sebelah tempat Tuan Pulau sedang mendirikan tendanya. "Tuan Pulau, Anda datang sepagi ini." "Omi, aku juga baru saja tiba kemarin. Kami tidak sepertimu. Kami memiliki kapal terbang dan cepat. Besok adalah hari yang ditentukan. Akankah petugas yang datang?" kata Omi cemas. "Jangan khawatir. Saya mendapat kabar bahwa petugas yang telah tiba dan seharusnya berada di suatu tempat saat ini." "Ah, itu bagus." Omi sangat bersemangat. Pada saat ini, di bawah tebing di sebelah barat tebing matahari terbenam, seorang lelaki tua sedang beristirahat. Dia adalah Yang Guan. Saat ini, Yang Guan tampaknya berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada 5 bulan yang lalu, dan tampaknya penuh percaya diri. "Tuan, minumlah air," kata murid Yang Guan. Yang Guan meminum airnya dan bertanya, "Apakah Omi ada di sini?" "Tuan, saya pernah mendengar bahwa dia ada di sini dan menetap di suatu tempat di belakang Sunset Cliff, dan penduduk Pulau Wulin bersamanya." "Baiklah, aku akan pergi kepadanya sekarang." "Ah, Tuan, besok adalah hari yang disepakati dalam duel. Tidak ada salahnya. Aku hanya akan berbicara dengannya sekarang." "Aduh." Yang Guan segera terbang. Pejabat yang berdiri di langit di atas tebing matahari terbenam. Saat dia berdiri di langit, dia tiba-tiba terlihat oleh banyak orang. Mereka semua berkata dengan kaget, "Tidak mungkin. Besok adalah hari duel. Senior Yang Guan sedang terburu-buru hari ini." Omi juga mendongak ketika mendengar raungan datang dari seluruh hutan pegunungan dan melihat petugas yang sekaligus. Tidak. Orang tua Yang Guan ini. Dia terlalu terburu-buru." Omi terkejut sesaat. Namun, pejabat yang sedang terburu-buru, Omi tidak akan menyeret kakinya. Omi mengira petugas yang akan berduel dengannya. Jadi Omi segera mempersiapkan dirinya untuk berperang dan terbang ke udara. Orang-orang yang menonton dari Sunset Cliff sangat hidup ketika mereka melihat Omi dan Yang Guan mengungkapkan diri mereka sendiri. Duel ini bisa sangat menarik. Dengan kedua belah pihak terburu-buru, mereka yang baru akan tiba besok mungkin akan ketinggalan. "Omi." Ketika Yang Guan melihat Omi, dia langsung tertawa. Suaranya penuh kekuatan. "Senior Yang Guan, aku tidak menyangka kamu akan terburu-buru. Mungkinkah hari besarmu besok?" "Omi, kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak terburu-buru. Namun, berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan." Aku sudah mempelajari kekasaranmu. Aku pernah mendengar bahwa kamu adalah yang paling sombong dan mendominasi di antara pembangkit tenaga listrik puncak dunia ini. Dan ketika kamu bergerak melawan Master Pulau di dasar gunung akhir surga hari itu, aku diam-diam berkata bahwa aku akan mengambil nafas untuk Master Pulau atas namanya. Hahaha. Aku poh. Omi, kamu tidak bisa menjadi tandingan suamiku. Begitukah, Omi? Besok aku akan memberitahu semua orang bahwa kamu, seorang junior yang baru dewasa, tidak memenuhi syarat untuk setara denganku. Yang Guan, kecuali aku mati. Bukan giliran kalian anak-anak muda berambut kuning, Yang Guan berkata dengan tegas. Yang Guan, kita secara alami akan melihat besok.
kata Omi sambil terbang ke bawah. Yang Guan sangat marah. Omi, aku akan membunuhmu. Pejabat yang juga terbang setelah mengatakan itu. Tuan Pulau bertanya-tanya. Omi, apakah kamu pernah merasa bahwa nada suara Yang Guan sangat impulsif? Seolah-olah dia sedang terburu-buru untuk membuktikan dirinya. Dibandingkan dengan masa lalu, itu sangat tidak normal. Jika aku tidak salah, Yang Guan pasti telah dikalahkan dalam beberapa tahun terakhir. Ah, selain Wan Fatian, siapa lagi yang bisa mengalahkannya? Don juga terkejut melihat betapa sensitifnya penguasa pulau itu. Saya tidak mengerti. Mungkinkah 10.000 Fatom telah muncul? Tidak mungkin. Yang Guan tidak pernah cocok untuk Wan Fatian. Pasti orang lain telah mengalahkannya untuk membuatnya begitu tidak normal. Malam itu, Omi dan yang lainnya semua beristirahat di Sunset Cliff untuk malam itu. Keesokan paginya, ada lebih banyak orang yang menuju ke Sunset Cliff. Dan itu bahkan lebih ramai daripada ketika Omi mengadakan perayaan. Sekitar pukul 9 pagi, petugas yang sudah tidak sabar terbang ke udara. Omi, dasar anak kecil berambut kuning, keluarlah ke sini. Di langit, petugas yang berteriak. Omi masih menyikat giginya. Omi, kenapa kamu tidak cepat keluar? Mungkinkah kamu takut hari ini? Omi segera terbang ke langit. Petugas yang, apa terburu-buru Anda? Omi, lakukanlah. Omi berkata. Untuk menunjukkan rasa hormatku padamu, aku akan membiarkanmu melakukan 3 gerakan. Petugas yang sangat marah. Anda tidak memenuhi syarat untuk membuat saya. Kalau begitu biarkan saja. Lakukanlah. Tiba-tiba, pejabat yang dengan keras menamparkan telapak tangannya ke arah Omi. Kekuatan telapak tangan resmi yang sangat kuat. Dan dia melawan Omi segera setelah dia melakukannya. Omi juga tidak kasar. Karena dia memasangkan telapak tangannya ke atas. Telapak tangan mereka dipasangkan bersama, dan kekuatan telapak tangan pejabat yang memang sangat kuat. Namun, Omi tampaknya lebih kuat. Wah, di langit, tubuh Yang Guan terbang mundur beberapa lusin meter. Ketika Yang Guan berhenti, wajahnya pucat. Tidak pernah berharap kehilangan begitu banyak dari Omi dengan sepasang serangan telapak tangan. Tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Petugas yang meraung kesakitan. Setengah tahun yang lalu, dia baru saja terluka parah oleh matriark baru Kekaisaran Malam Kegelapan. Hampir sepenuhnya tidak diunggulkan. Dan pada saat itu, dia sangat berkecil hati sehingga dia telah kehilangan semua makna dalam hidup dan bahkan meragukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia ingin menindaklanjuti duel ini dan meratakan Omi yang menantang dalam satu gerakan. Tetapi sepasang serangan telapak tangan telah kehilangan begitu banyak hanya dengan kekuatan telapak tangan. Pada saat ini, Yang Guan tampak lebih seperti dia menjadi gila. Di tanah tebing matahari terbenam, teman-teman lama dari masa lalu, yaitu orang-orang kuat yang juga berada di puncak, memandang Yang Guan yang akan kehilangan akal sehatnya dengan bingung. Dalam hati mereka bingung mengapa Yang Guan yang sebelumnya tak terbendung ini berubah menjadi begitu tidak normal. Omi memandang pejabat yang akan kehilangan akal sehatnya. Alisnya berkerut. Stimulus macam apa yang dibawa pejabat yang itu akan berubah begitu. Omi tidak melakukan yang terbaik dengan sepasang telapak tangan dengan Yang Guan tadi. Namun, tanpa melakukan yang terbaik, Yang Guan masih kalah dengannya. Dan tampaknya kekuatan Omi benar-benar melampaui Yang Guan. Rambut Yang Guan berantakan saat dia bergegas menuju Omi untuk membunuhnya. Aku akan membunuhmu. Aku, Yang Guan, tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa memprovokasi saya kecuali 10.000 Fatian. Dan Anda anak-anak berambut kuning bahkan lebih sedikit. Yang Guan meraung saat dia membunuh Omi. Omi dan Yang Guan telah menghabiskan lusinan gerakan di langit. Tetapi sayangnya, kekuatan Yang Guan rata-rata. Dan keinginan Omi untuk membunuh jauh lebih kuat daripada miliknya. Akhiri, Yang Guan, kata Omi dan memukul jatuh dengan telapak tangan yang berisi energi pedang dan pedang yang tampak seperti guntur di langit. Murid Yang Guan menyusut. Merasa sangat tak terkalahkan. Seperti ketika dia menghadapi surga 10.000 iman. Yang Guan tercengang. Omi sudah jauh melampaui dia, dan sudah mendorong tepat melawan 10.000 Fatian sejak saat itu. Ledakan, telapak tangan Omi mendarat di dada Yang Guan tanpa curiga. Swoosh, tubuh Yang Guan bergegas dalam garis lurus ke lanskap tebing matahari terbenam, menabrak pepohonan dengan ledakan. Kerumunan yang menonton di Sunset Cliff dalam keadaan syok. Omi telah mengalahkan Yang Guan dan telah menjadi yang kedua di dunia. Jika Wan Fatian meninggal, maka Omi akan menjadi nomor 1 di dunia. Omi menghela napas dalam-dalam. Mengalahkan Yang Guan hanya dalam harapannya. Dia tidak menyangka akan demikian. Yang Guan bukan tandingannya. Hanya saja, Yang Guan tidak normal. Dia mungkin menderita kekalahan serius.
Omi penasaran untuk mengetahui siapa Yang Guan yang menderita kekalahan yang mengerikan. Di tanah, Yang Guan memanjat dan tertawa. Aku, Yang Guan, tidak akan dikalahkan. Hahaha, kalian semua bukan tandinganku. Hahaha, hahaha. Omi terbang menuju Yang Guan di tanah. Ketika Omi mendarat di tanah, dia tidak lagi mendengar tawa Yang Guan. Sebaliknya, terdengar teriakan keras, "Tuan, Tuan, oh!" Kerumunan segera berkumpul. Master Pulau terbang ke sisi Yang Guan untuk pertama kalinya. Yang Guan masih berdiri di sana, tetapi dia tidak menggerakkan otot. Sesaat kemudian, Tuan Pulau berkata, "Yang Guan sudah mati." Apa? Yang Guan meninggal. Generasi jenius legendaris. Yang Guan meninggal. Bagi generasi yang lebih tua dari pembangkit tenaga listrik puncak, itu tampak seperti petir. Lagi pula, ketika Yang Guan masih muda, dia sama sensasionalnya dengan seorang jenius seperti Omi saat ini. Bagaimana mungkin seseorang tidak sedih dengan kematian generasi jenius legendaris? Apakah Omi membunuh Yang Guan? Sebuah puncak bertanya. Penduduk Pulau Bela Diri berkata, "Tidak, Omi tidak membunuh siapapun. Dan itu tidak fatal. Lalu kenapa dia mati?" Hari besar Yang Guan tidak jauh. Ditambah kalah dari junior muda. Yang Guan tidak puas dalam dirinya sendiri. Kematiannya karena itu adalah refluks darah hati dan dia meninggal karena kelelahan. Sangat mungkin Yang Guan sendiri mengakhiri hidupnya. Adu kerumunan menghela nafas dalam kesedihan. Legenda generasi Yang Guan mengakhiri hidupnya dengan cara ini. Ada seorang teman lama yang pergi. Tuan Pulau menghela nafas. Dia merasa bahwa dia akan segera pergi. Bahkan Yang Guan jenius yang merupakan sensasi dunia saat itu sudah pergi. Mari kita semua mengubur senior Yang Guan. Bagaimanapun juga, dia adalah generasi tokoh legendaris. Satu orang menyarankan. Omi berkata, "Aku lebih suka melakukannya. Apapun yang terjadi. Dia meninggal karena penghancuran diri karena kehancuran diri karena dia kalah dariku." Omi menggali sebuah makam di tempat yang cerah di Sunset Cliff. Dan dengan upaya gabungan dari semua orang, ia membangun sebuah makam untuk Yang Guan. Mereka semua berlutut di depan kuburan. Tuan Pulau berkata, "Yang Guan, meskipun saya tidak memiliki banyak kasih sayang untuk Anda ketika Anda masih hidup, bakat Anda, yang saya kagumi, Anda meninggalkan satu langkah di depan saya Anda memberikan pilar dupa." Tuan Pulau menyajikan sebatang dupa. Omi berkata, "Senior Yang Guan, dedikasi Anda pada seni bela diri mengagumkan bagi generasi muda. Generasi muda pasti akan belajar dari Anda dan terus mengejar seni bela diri. Senior akan belajar darimu dan terus mengejar seni bela diri." Omi juga memasukkan dupa. Satu persatu, orang-orang kuat maju untuk membakar dupa. Master Gerbang Akhir Surga tersenyum pahit. "Tidak peduli seberapa kuat Anda pada akhirnya bukan tandingan seumur hidup. Semua akan mati. Hanya saja saya telah lega." Kaisar tertinggi bulan tidak pernah jatuh berkata, "Pejabat Yang, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda, orang jahat, akan mati sebelum saya." Ya. Puncak lainnya berdiri di depan kuburan dan menghela nafas. "Hanya saja, tidak ada yang perlu dikatakan. Kamu adalah legenda di hati kami. Selamanya, pergilah jauh-jauh." Sama seperti ini, dupa di depan kuburan Yang Guan. Saya tidak tahu berapa kali. Ribuan. Hampir semua orang yang datang untuk menonton duel. Satu persatu, datang untuk mempersembahkan dupa. Sangat berharga untuk membuat begitu banyak orang mempersembahkan dupa setelah kematian Yang Guan. Dan bukan karena karakter moralnya sehingga orang lain menawarinya dupa, melainkan untuk mengagumi keterampilan bela dirinya. Omi, penguasa pulau dan yang lainnya adalah orang pertama yang mempersembahkan dupa. Jadi mereka sudah naik ke kapal dan meninggalkan tebing matahari terbenam. Sementara banyak orang masih berbaris di depan kuburan Yang Guan untuk mempersembahkan dupa. Omi duduk di kapal terbang dengan sedikit emosi. "Omi, ada apa?" Tuan Pulau tersenyum. Omi berkata, "Melihat Yang Guan meninggal, saya merasa sangat sedih. Meskipun saya bukan dari zaman Anda, saya dapat merasakan bahwa ketika Anda masih muda, pejabat yang pasti sangat terkenal, hampir semua orang di dunia mengenal dan mengaguminya." Tuan Pulau mengangguk. "Ya, sama seperti kamu sekarang. Itulah mengapa semua orang menghela nafas dan menghela nafas sebentar ketika dia meninggal hari ini." Omi tersenyum pahit. 100 tahun kemudian, mungkin, aku akan menjadi seperti Yang Guan hari ini. Membuat orang menghela nafas dan meratapi akhir dari generasi legenda. Tuan Pulau tertawa. "Bukan tidak mungkin. Semua orang seperti itu. Dunia sekarang menjadi milik zamanmu. Tetapi ketika kamu menjadi tua, kamu juga akan digantikan oleh generasi muda baru. Selama beberapa generasi. Bukankah itu masalahnya? Ketika saya masih muda, tuan saya,
yang juga merupakan generasi legenda, meninggal. Bukankah kita juga mendesah bahwa generasi legenda telah berakhir? Dan sekarang, kita juga sudah tua. Dan di masa depan, kamu juga. Tampaknya ada gelombang keengganan dalam diri Omi. Omi tidak ingin hanya mengikuti gelombang sejarah dan binasa dari generasi ke generasi. Tidak, saya tidak mau. Omi berkata. Saya tidak ingin menjadi salah satu generasi yang binasa dalam arus sejarah. Saya terikat untuk melangkah ke alam guru. Hidup saya akan lebih lama. Tidak hanya alam guru. Di masa depan, saya akan melampaui alam guru. Itu tidak akan pernah berakhir. Tuan Pulau tersenyum. Omi, jalan Dao bela diri. Apakah itu tidak pernah berakhir? Saya tidak tahu tentang itu. Dan saya tidak memiliki kesempatan. Tetapi saya harap Anda akan benar-benar dapat melangkah ke ekstrim Dao bela diri. Saya percaya bahwa jika Anda benar-benar melangkah ke ekstrim Dao bela diri, mungkin hidup bukanlah 100 tahun, ratusan tahun, ribuan tahun semuanya mungkin. Tapi sayangnya, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa sejauh ini lagi. Omi, kamu harus melakukannya. Saya pasti akan melakukannya, kata Omi tegas. Tuan Pulau tidak lagi berbicara. Di dalam dia juga berharap kultivasinya akan terus menerobos dan hidupnya tidak lagi terbatas pada lebih dari 100 tahun. Tetapi sayangnya, ini bukanlah jenis jalan yang mampu dilalui orang biasa. Kapal terbang itu kembali ke kota Wangjing. Dan Omi mengundang Tuan Pulau untuk tinggal di kota Wangjing. Tuan Pulau menolak untuk menerima. Tidak mau tinggal di kota Wangjing. Jadi Omi meminta Xiaomeng untuk mengirim murid-murid Tuan Pulau dan yang lainnya kembali ke Pulau Bela Diri. Tuan Pulau berkata bahwa dalam kehidupan ini, dia mungkin tidak akan mengambil setengah langkah lagi dari Pulau Bela Diri. Karena, dia merasa bahwa hari-harinya harus dihitung. Omi merasa sedikit terluka mendengar kata-kata Tuan Pulau, yang merupakan teman lama yang jarang dia ajak bicara saat ini. Dunia hanya sunyi lagi. Dan Omi, yang dikenal oleh semua orang sebagai yang terkuat di dunia pada generasi baru, karena 10.000 hari Fathom, masih belum ada yang tahu tentang dia. Mungkin dia sudah mati di beberapa gua yang tidak diketahui. Lagi pula, dia lebih tua dari Tuan Pulau. Dan kematian kemungkinan besar akan terjadi. Namun, Omi tidak kesepian. Omi akan senang bertemu dengan Wan Fatian terkuat di dunia dan bertarung satu sama lain. Sayangnya, orang ini, bahkan jika dia akan mati, dia tidak memberi tahu siapapun. Dan harus membuat dunia menebak apakah dia hidup atau mati. Dan apakah Omi adalah yang terbaik di dunia atau tidak juga merupakan masalah tebakan. Wan Fatian, apakah kamu sudah mati atau belum? Omi berdiri di atap istana dan berteriak. Setelah petugas yang meninggal, Omi merasa kesepian. Seperti yang diharapkan, orang-orang yang berdiri di puncak dunia kesepian akan baik-baik saja jika Omi adalah orang tua. Dengan mudah dapat mengolah tubuhnya. Tetapi Omi masih sangat muda sehingga hati yang gelisah tidak punya tempat untuk beristirahat. Omi berbaring di atap. Setelah beberapa hari lagi, jauh di dalam istana ke tempat lain, terdengar raungan Omi. Aku sangat kesepian, Wan Fatian. Di sebuah paviliun tidak jauh dari sana, teman-teman kecil Omi itu menghela nafas. Kakak Omi sepertinya mulai bosan. Tidak, dia kesepian. Tidakkah kamu mendengar dia meneriaki Wan Fatian sepanjang waktu? Sayangnya, seseorang kesepian di tempat-tempat tinggi tanpa lawan. Apakah penguasaan ini kesepian? Di aula utama istana, Omi diam-diam berkata, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan meninggalkan Kekaisaran Yan Huang. Saya akan keluar untuk mencari 10.000 Fatian. Saya ingin hidup dan saya ingin melihat mayatnya. Omi memutuskan bahwa daripada bosan di kota Wangjing, lebih baik pergi keluar dan mencari Wan Fatian. Dan pada saat yang sama, mencari jalan ke dunia lain. Omi mengikuti idenya dengan idenya. Dan semua orang mengira itu ide yang bagus. Karena semua orang dapat melihat bahwa Omi bosan di kota Wangjing, cukup baik untuk pergi keluar dan mencari sesuatu untuk dilakukan. Tentu saja, hanya Omi dan Xiaomeng yang pergi, karena akan membuang-buang waktu bagi orang lain untuk ikut serta, dan tidak ada gunanya. Maka, keesokan harinya, Xiaomeng meninggalkan kota Wangjing dengan kapal terbang. Kakak Omi, kemana kita akan mencari Wan Fatian? Xiaomeng bertanya. Kami pergi keluar untuk dua tujuan. Pertama, untuk menemukan informasi tentang Wan Fatian. Dan kedua, untuk menemukan informasi yang mengarah ke dunia lain. Jadi, kita akan pergi ke Villa Yiyue dulu. Villa Yiyue, mengapa Anda pergi ke Iklo Hills? Kurasa aku belum pernah mendengar tentang tempat ini. Yiyue Villa adalah rumah ibu dari istri Master Pulau Bela Diri saat itu.
Tuan Pulau memberi tahu saya bahwa tuannya telah melihat para pelancong dari dunia lain saat itu. Dan bahwa setelah tuannya menjadi puncak, dia pergi ke seluruh dunia mencari jalan ke dunia lain. Dan semua orang mengira bahwa tuan-tuan pulau itu gila. Tetapi ibu tuan pulau mendukung suaminya dan menemaninya ke seluruh dunia. Kita sekarang akan pergi ke Yiyue Villa, yang tujuannya adalah untuk melihat apakah ada petunjuk yang ditinggalkan oleh istri guru-guru pulau saat itu dan seterusnya. Tapi itu sudah lama sekali. Aku khawatir istri guru tuan pulau sudah lama mati. Ya, bahkan putri guru tuan pulau sejak saat itu sudah lama mati. Tapi Villa Yiyue ini, bagaimanapun juga, adalah rumah ibu guru tuan pulau. Jadi setidaknya pergi dan lihatlah. Beberapa hari kemudian, mereka menemukan Villa Gunung Yiyue yang legendaris. Saat itu, Villa Yiyue juga merupakan desa pegunungan yang sangat kuat. Karena kakak perempuan tertua dari Villa Yiyue menikah dengan Martial Island Lord, Master Island Lord saat ini. Tuan Master Pulau adalah puncaknya. Jadi Villa Yiyue juga kuat saat itu. Tapi sekarang, itu juga sangat sepi. Dan hanya sebuah villa kecil yang sangat biasa. Omi berdiri di gerbang Yiyue Villa. Melalui tata letak Yiyue Villa. Sudah banyak halaman sepi. Omi sepertinya bisa melihat Yiyue Villa ketika sudah kuat saat itu. Orang apa? Seorang lelaki tua terbang keluar. Namun, di saat berikutnya, lelaki tua itu berkata dengan kaget. Kamu Omi. Omi mengangguk. Ya, saya Omi. Pak Tua. Bolehkah saya bertanya? Omi memandang lelaki tua ini. Lelaki tua ini tidak terlalu kuat. Tahap awal dari alam persatuan. Junior memberi hormat kepada senior Tang. Tang senior datang ke Villa Yiyueku benar-benar merupakan berkah bagi Villa Yiyueku. Orang tua itu berkata dengan penuh semangat. Oh, orang tua itu mengenalku. Senior Tang adalah orang nomor satu di dunia saat ini. Beraninya aku tidak mengenalinya. Aku tidak berani. Selama 10.000 Dharma Surga belum mendengar kabar dariku. Aku bukan manusia pertama. Senior Tang terlalu rendah hati. Pak Tua Fatian berasal dari era terakhir. Sekarang saya khawatir dia telah meninggal di sudut tak berpenghuni. Tang senior adalah nomor satu dunia yang layak. Terimalah pemujaan generasi muda. Orang tua itu membungkuk kegirangan. Omi berkata, orang tua tidak perlu sopan. Dalam hal usia aku harus memanggilmu senior. Saya tidak berani. Orang tua itu menggelengkan kepalanya berturut-turut. Omi bertanya, saya yakin orang tua itu adalah pemilik Villa Yiyue. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Mata senior Tang yang tajam. Diriku yang rendah hati adalah pemilik Villa Yiyue. Ngomong-ngomong, berani meminta senior Tang untuk datang ke villaku. Apa yang kamu inginkan? Senior pasti akan melakukan yang terbaik. Hehe, tidak banyak. Hanya yang lama duduk. Saat itu, Villa Yiyue juga merupakan villa generasi yang terkenal di dunia. Saya pernah mendengar bahwa istri Tuan Pulau bela diri dari Villa Yiyue memiliki orang yang sudah meninggal yang lahir di sini. Jadi saya datang untuk berkunjung. Senior Tang sopan. Dan sejujurnya, istri guru Tuan Pulau bela diri saat ini adalah nenekku. Nenekmu. Omi memandang lelaki tua ini, yang sudah berusia 80 atau 90 tahun. Ya, kakekku adalah Master Pulau-Pulau Hutan bela diri saat ini, Yang Kun. Lalu siapa nama yang mulia? Kembali ke senior. Saya mengikuti ibu saya. Jadi nama junior saya adalah Yi Baik Xiao. Aduh, Tang senior. Silakan masuk. Bagus. Omi memasuki Villa Yiyue. Villa tidak lagi bergengsi seperti dulu. Sepertinya di mana-mana bisa dilihat kemuliaan saat itu. Dan di mana-mana bisa menjadi pembusukan hari ini. Omi berkata, Villa Yiyue hari ini. Apakah hanya ada satu Unity Realm? Kamu. Yi Hundred Soros menghela nafas sedih. Ya, saat itu, Villa Yiyue saya juga merupakan villa yang terkenal di dunia. Tetapi sayangnya, sejak kakek nenek saya meninggal, itu mulai menurun. Dan pada saat generasi ibu saya tiba, ibu saya hampir tidak dapat mencapai tahap akhir dari alam persatuan. Tetapi ketika datang ke generasi saya, itu hanya pada tahap awal alam persatuan. Dan terlebih lagi, bakat di Villa Layu. Dan sekarang hanya ada satu alam persatuan, aku. Yi Baik Xiao tampaknya sangat sedih. Omi berkata, kamu tidak perlu merasa kasihan. Saat itu dulu. Sekarang hari ini. Tidak ada kekuatan yang kuat selamanya di dunia ini. Ada yang memudar dan yang bangkit. Dao, Villa pedang terkenal yang sebelumnya sangat kuat. Sekarang setelah Villa Master tua telah meninggal. Bukankah itu juga secara bertahap sekarat? Orang tua itu berkata, Villa pedang terkenal masih memiliki pidato yang sangat jenius. Jadi Villa pedang terkenal akan terus bangkit. Tetapi kita tidak dapat dibandingkan dengan Villa Yiyue. Omi bertanya,
Apa? Bukankah keturunanmu dari Yiyue Villa memiliki bakat yang baik? Ini sulit untuk mengatakan. Tang senior datang ke rumah yang dingin. Jika Anda bersedia membimbing generasi muda dari Villa Yiyue saya sedikit. Junior akan berterima kasih. Tentu saja saya bersedia. Terima kasih, senior. Omi berkata. Bagaimana dengan ini? Karena ini takdir. Kamu memanggil semua junior yang lebih berbakat dari Villa Yiyue. Dan aku akan membawa mereka berdua ke kota Wangjingku. Dan aku akan mengundang seorang senior untuk membimbingku. Ini juga merupakan cara untuk memberi kembali kepada senior Yang Kun yang sangat terkenal saat itu. Yang Kun adalah mentor master pulau bela diri saat ini. Terima kasih. Roh kakekku di surga akan sangat bahagia ketika dia tahu. Sama-sama. Tapi aku juga punya sesuatu untuk ditanyakan. Apa yang kamu butuhkan? Senior, katakan saja. Saya perlu menemukan sesuatu. Dan ketika saya mendengar bahwa senior Yang Kun mencari dunia mencari informasi itu di masa tuanya. Dan bahwa istrinya, nenek Anda, menemaninya, saya ingin melihat apakah nenek Anda telah meninggalkan sesuatu. Apakah nenekku meninggalkan sesuatu? Saya tidak mengerti. Hanya saja nenekmu. Apakah dia meninggalkan relik atau sesuatu seperti itu? Atau lebih tepatnya, sesuatu seperti catatan. Tang senior, aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Oh, tidak apa-apa. Itu tidak seharusnya menjadi informasi penting. Dan nenekmu tidak mungkin mewariskannya sebagai harta karun. Apa yang berani saya cari? Tang senior, tidak ada salahnya mengatakannya. Saat itu kakekmu percaya bahwa dunia ini memiliki jalan menuju dunia lain. Dan yang aku cari adalah apakah ada petunjuk setelah mereka menginjakkan kaki di seluruh dunia saat itu. Tang senior, ketika saya masih muda, saya mendengar dari ibu saya. Tetapi ibu saya mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang kakek saya menjadi gila dan lakukan di masa tuanya. Kamu benar-benar tahu tentang ini. Senior Tang, lalu bagaimana dengan ini? Aku akan membawamu ke kuburan nenekku dan melihat apakah ada petunjuk. Bagus. Kalau begitu terima kasih, Pak Tua. Omi dan Xiao Meng kemudian memasuki salah satu area terlarang di Villa Yiyue dan memasuki salah satu kuburan. Kuburannya sangat besar. Ruang bawah tanah yang besar seperti di rongga di bawah kuburan. Ada 2 peti mati. Senior Tang, semua barang milik kakek nenek saya telah ditempatkan di kuburan ini. Jadi Anda dapat meluangkan waktu untuk menemukannya. Tentu saja. Tidak ada peninggalan yang dimasukkan ke dalam peti mati. Hanya sisa-sisa mereka. Jika senior tidak mempercayai kita, kita dapat membuka peti mati untuk senior. Omi berkata, tidak perlu. Aku tidak bisa melakukan hal yang tidak sopan seperti itu. Kalau begitu terima kasih senior. Anda mencari di sini. Saya tidak akan mengganggu Anda. Ketika Anda keluar, saya berharap senior kembali ke villa sehingga senior dapat melakukan layanan tuan tanah. Orang tua itu pergi, meninggalkan Omi dan Xiao Meng di makam. Di sekitar makam, ada banyak peninggalan yang ditempatkan, termasuk pakaian dan sepatu yang mereka kenakan sebelum mereka meninggal, toilet yang mereka gunakan sebelum mereka meninggal, pot malam dan sejenisnya, serta bejana keramik yang menyertai penguburan. Omi dan Xiao Meng melihat melalui masing-masing dan setiap peninggalan ini untuk menemukan apakah ada sesuatu yang berharga. Kakak Omi, ini buku catatan. Xiao Meng membalik buklet kecil. Coba saya lihat. Omi membuka pamflet itu. Melihat tulisan tangannya. Seharusnya perempuan. Itu adalah buku catatan istri Tuan Pulau. Omi membaca catatan dari halaman pertama. Apa yang terekam di awal adalah beberapa hal sepele. Atau hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan informasi yang diinginkan Omi. Ketika dia membuka halaman terakhir, Omi melihat sesuatu yang terkait dengan informasi yang dia inginkan. Apakah benar-benar ada dunia lain? Apakah suami saya benar-benar berpikir bahwa ada jalan ke sisi lain? Kedengarannya sangat sulit dipercaya. Semua orang mengatakan suamiku gila. Tapi aku mendukungnya tanpa goyah karena aku mencintainya. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita raja dari segala raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.